saya Nurul Setiawati, NIMT 2019-1092. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yakni tentang sholat sunnah tasbih. Poin yang akan saya bahas kali ini yaitu tentang hikmah dari sholat tasbih. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus segala dosa, baik dosa yang sudah lampau atau yang sudah terlewati dan dosa yang baru saja terjadi, dan bahkan dapat memberatkan timbangan amal baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan sabda dari Rasulullah SAW, yaitu terdapat dua kalimat yang ringan diucapkan tetapi sangat memberatkan timbangan dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan kalimat tersebut dibacakan ketika kita melaksanakan sholat tasbih. Bahkan pada saat sholat tasbih, bacaan dua kalimat tersebut dibaca sebanyak 75 kali dalam satu rakaat. Jika melaksanakannya sebanyak 4 rakaat, maka akan berjumlah 300 kali bacaan tasbih tersebut. Yang kedua yaitu akan mengampuni dosa-dosa manusia. Dalam hadis sudah dijelaskan bahwa manfaat keutamaan sholat tasbih yang pertama yaitu dapat menghapus dosa-dosa manusia. Dari riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau melakukannya, dalam artian yakni melaksanakan sholat tasbih, maka Allah akan mengampuni dosamu, dosa yang awal ataupun dosa yang akhir, dan dosa yang lama ataupun dosa yang baru, dosa yang tidak disengaja ataupun dosa yang disengaja, bahkan dosa yang secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, dan dosa yang secara terang-terangan. Dan lagi termasuk dalam kategori dosa besar dan dosa kecil, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 macam dosa tersebut, sesuai dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menjauhkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu menjauhkan dari kezaliman yang datang dari diri sendiri maupun datang dari orang lain. Selanjutnya yaitu tentang dalil sholat tasbih. Ada hadis yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Hakam An-Naisaburi, telah menceritakan kepada kami Musa bin Abdul Aziz, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Abbas dari Ikramah dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai Abbas, wahai pamanku, sukakah paman aku karuniai, aku beri hadiah istimewa, aku ajari 10 macam dosa. Jika paman mengerjakan hal itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman, baik yang awal dan yang akhir, baik yang lalu ataupun yang akan datang, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik yang kecil maupun yang besar, yang samar-samar maupun yang terang-terangan. 10 macam kebaikan itu ialah paman mengerjakan sholat 4 rakaat dan setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat. Apabila selesai membaca itu dalam rakaat pertama dan masih berdiri, bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Sebanyak 15 kali. Lalu ruku membaca seperti itu sebanyak 10 kali. Kemudian mengangkat kepala dari ruku atau iktidal juga membaca seperti itu sebanyak 10 kali. Lalu sujud membaca 10 kali. Setelah itu mengangkat kepala dari sujud, duduk di antara dua sujud juga membaca 10 kali. Lalu sujud, setelah sujud juga membaca 10 kali. Duduk di antara dua sujud juga membaca 10 kali. Salim bin Abul Ja'ad jumlahnya ada 75 kali dalam satu rakaat. Paman dapat melakukannya dalam 4 rakaat. Jika paman sanggup mengerjakan dalam sehari, kerjakanlah. Jika tidak mampu kerjakan setiap hari, kerjakanlah setiap bulan. Jika tidak mampu, kerjakanlah setiap setahun sekali. Dan jika masih tidak mampu, kerjakanlah sekali dalam seumur hidup. Jadi hadis tersebut atau dalil yang sudah diriwayatkan oleh Nabi kepada Abbas untuk melaksanakan salat tasbih dengan keutamaannya atau manfaatnya. Oleh sebab itu, maka marilah kita mengerjakan sholat tasbih agar dapat diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.